terima kasih sudah bergabung di acara ini. Sebelum dimulai, kita mau menyanyikan satu buah lagu ya. Hari ini kurasa bahagia. Doa pembukaan akan dilakukan oleh Mbak Retno. Saya persilahkan Mbak Retno, tolong di-unmute ya Mbak Retno. Kita mulai? Iya, Mbak Retno. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau satukan kami dalam satu iman di dalam Tuhan. Jika sore ini kami berkumpul walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Sertailah acara kami untuk mengerti dan membedah buku Labirin Kehidupan, supaya apa yang kami baca akan kami pelajari bersama-sama melalui Ibu Wanda. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai acara ini bisa berlangsung dengan baik dan kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, sekarang ini memang kita ngadain bedah buku ya. Ini memang minggu kelima biasanya acaranya itu ya untuk acara menambah keterampilan, untuk kebersamaan ya. Kadang kita ke LAI, pernah belajar bikin kue segala. Karena ini lagi COVID, makanya saya punya ide bedah buku itu waktu Maret ya. Itu di Gema itu dia mengajak kita mumpung di rumah, ayo kita rajin membaca buku. Makanya saya minta Marce untuk ada nggak buku yang bisa untuk ibu-ibu. Terus dia merekomendasikan ini setelah diskusi sama Bu Rita sama Bu Bambang, akhirnya saya share ya. Ya tujuan acara ini sendiri ya untuk supaya kita menambah wawasan, tambah pengetahuan, kita bisa lebih menambah kemampuan berbahasa kita, lebih meningkatkan kemampuan analisa kita ya dan sebagainya ya. Dan karena acara bedah buku ini baru pertama kali ya, kalau ada kekurangan-kekurangan tolong dimaafkan. Seperti kemarin itu ternyata ibu-ibu kalau baca kecil-kecil itu kurang jelas ya. Untungnya Cihana kok ada voice book-nya itu, jadi sangat menolong ya. Ya mungkin memang rada agak sama, tapi sangat membantu untuk paling nggak tahu isi bukunya ya. Ya saya berterima kasih sekali sama Bu Wanda, walaupun stay at home Bu Wanda ini sibuk sekali ya. Bersyukur di usianya sekarang masih sibuk pelayanan, dan komitmennya untuk acara ini sangat tinggi saya lihat. Terima kasih Bu Wanda. Dan saya mau memperkenalkan Bu Wanda, mungkin kita kenal Bu Winda, mungkin yang belum terlalu kenal Bu Wanda ya. Saya mau bacain, Bu Wanda ini pernah melayani ya, dia pengkhotbah awam, juga pernah menjadi pengurus GKMI CBB Pos Rawamangun, pernah menjadi majelis di Pengharapan, di Sinode GKMI, pernah menjadi ketua wanita, terus di PGMW 1 pernah menjadi ketua komisi RND dan pembina kaum perempuan melalui tim PTT, pernah bekerja menjadi staf LAI, juga penerjemah BPK Gunung Mulia dan Yayasan Immanuel.
Saya pernah membaca buku terjemahannya Bu Wanda, itu enak sekali dibaca ya bahasanya. Juga pernah juga melayani menjadi penceramah single parenting bersama LK3. Bu Wanda ini memang single parent sejak tahun 76, dikaruniai 1 putra, dan sekarang udah punya cucu ya, kelas 3 SMA. Sebelum, Bu Wanda sekarang bergereja di Pengharapan Rayon Kalimalang. Sebelum saya serahkan ke Bu Wanda, saya mau ngingetin nanti kalau yang ibu-ibu mau diskusi ya, mau menyampaikan ide, ini saya mute dulu, tapi saya nggak bisa unmute. Jadi yang mau bicara tolong unmute sendiri ya. Ya, saya serahkan acara ke Bu Wanda, tolong di unmute ya Bu Wanda ya. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Aduh, saya sangat gembira sekali bahwa ibu-ibu masih ingat saya untuk bersama-sama belajar. Luar biasa. Saya sebenarnya juga merindukan kita bisa ketemu lagi, ya bisa normal begitu. Tetapi ya sudah, sekarang baru bisanya begini. Nggak apa-apa lah. Kalau yang ke dokter itu, kamu harus lihat aku kayak apa. Ini suara siapa ya? Ada suara siapa ya? Suara anak kecil? Cik Lilin. Oke. Baik ibu-ibu, saya sudah membaca buku Labirin Kehidupan dan mencoba untuk mempelajarinya. Saya terus terang belum pernah menjadi moderator bedah buku, tetapi kita belajar bersama-sama. Membedah buku itu ya saya ingat-ingat waktu mahasiswa dulu pernah lah, tapi beda ya bukunya. Baik, saya akan menyampaikan bahwa buku ini berjudul Labirin Kehidupan dengan penulis Yowas Adi Prasetya. Ini adalah buku terbitan Gunung Mulia. Diterbitkan sudah cetak 3 kali cetak dalam tahun 2020 ini. Ini berarti buku yang sangat laris ya, dan kita akan membedahnya. Ibu-ibu sekalian, saya mempelajari bahwa ada istilah-istilah yang perlu kita sepakati ya, maksudnya begitu. Seperti kata labirin, ada kata teologi, spiritualitas, sakramen, embara. Itu adalah istilah-istilah yang jarang sekali kita dengarkan. Saya coba mencari di kamus dan juga mencoba tanya sana sini ya, tanya Pak Pendeta dan sebagainya. Ada kata labirin. Ini ada artinya menurut kamus KBBI, ada diartikan sebenarnya ada 3 artinya, tetapi saya mencoba memilih yang paling cocok untuk kita ini, yaitu sistem rongga atau saluran yang berhubungan begitu. Kalau ibu-ibu membaca bukunya, di bagian depan di covernya itu kan ada sepotong dari labirin. Lalu di bagian belakang, bukan di cover tapi di tengah-tengah ada gambar lingkaran yang menggambarkan juga labirin. Jadi lorong-lorong begitu. Kalau kita biasanya ada di majalah Bobo gitu ya, itu ada kotak, ada pintu masuk, lalu di atas pintu keluar. Nanti kalau kita masuk ke dalam, terbentur-bentur, kadang-kadang itu belok ke kiri, kirain jalannya udah betul, nggak taunya salah, kita balik lagi, putar dan sebagainya. Yang penting itu gambaran dari kehidupan yang yang kompleks ya. Ada garis lurus, ada belok-belok begitu. Ini menggambarkan juga yang dimaksud oleh penulis mengenai labirin itu ya, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali lorong-lorongnya. Lalu ada teologi, di sana kata teologi yang merupakan ajaran tentang Tuhan ya. Mungkin firman Tuhan di situ dikopi juga, perenungan tentang Tuhan yang dimaksud begitu. Dan juga ada kata spiritualitas. Kalau menurut kamus, artinya itu sumber motivasi dan emosi kesadaran kita akan kehadiran Allah.
Tetapi menurut buku ini, menurut penulisnya, spiritualitas itu ialah perbuatan spiritual yang menghayati bahwa Allah memperlihatkan diri di dalam peristiwa sederhana dari hari ke hari. Memperlihatkan diri itu tanda kutip ya, artinya kehadiran Allah bisa kita rasakan di dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Kemudian ada kata sakramen. Sakramen itu kalau menurut kamus upacara resmi untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk menerima rahmat dari Tuhan. Gereja Katolik menganut 7 sakramen, Gereja Protestan 2 sakramen. Kita akan membaca nanti banyak kata sakramen. Ada kata embara. Embara menurut kamus itu sama dengan kembara. Yaitu pergi kemana-mana mengembara begitu. Kita tahu semua maksudnya. Tanpa tujuan dan tanpa tempat tinggal tertentu. Tetapi buku ini memakai istilah yang lebih indah, yaitu ziarah. Ziarah itu tidak selalu ke makam ya, tetapi ziarah juga bisa melakukan perjalanan sambil merenung begitu. Ini adalah kata-kata yang saya kumpulkan yang nanti mungkin kita dengar. Saya kira kita mulai saja dengan penggalian isi buku. Kalau menurut pembedahan buku ya yang pernah saya ikuti, itu tentu dibahas dulu covernya bagaimana, lalu gambar di cover itu berbicara apa, fontnya bagaimana, besarnya huruf bagaimana. Pada kesempatan ini saya tidak berbicara tentang itu ya Ibu. Saya langsung saja masuk ke isinya. Karena itu pembedahan di sini yang dimaksud adalah menggali isi buku itu. Saya akan mengajak ibu-ibu membicarakan dari bab ke bab. Kita akan belum sampai ke 10 bab, sehingga mau menyimpulkan seluruh isi buku rasanya masih belum sampai ya. Jadi kita paling sedikit membaca per bab saja, nanti kita menyimpulkan tiap bab itu mau bicara apa sih, gitu ya. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu pada ibu-ibu, apakah ada di antara ibu-ibu yang mendapat kesan apa begitu dari membaca bab 1 yang berjudul Bayang-bayang kematian. Nanti setelah ibu-ibu ada yang menyampaikan pendapatnya atau kesannya, nanti saya akan nyambung. Ya, silahkan siapa yang mau bicara? Silahkan siapa yang mau membaca kesan dari bab 1. Judulnya ini Bayang-bayang kematian. Serem. Bayang-bayang yang selalu ditakutin orang. Betul. Apalagi yang lansia. Iya. Siapa? Pak Tapi Ibu? nggak usah lansia loh Bu Anda. Hah? Saya kan mendengar kesaksiannya Christopher yang kehilangan anaknya 2 itu sekaligus. Dia kesaksiannya itu bagus sekali. Melalui kehilangan anaknya, dia harus itu katanya peringatan Tuhan yang keras sekali. Bahwa mereka sudah mengakhiri garis finish. Jadi kita yang belum ini harus betul-betul mempersiapkan itu. Walaupun takut dengan bayang-bayang kematian, tapi kita harus siap. Karena tidak tergantung karena tua Bu Anda, itu anak masih pada remaja, tahu-tahu hilang dua-duanya. Iya, betul-betul. Ya. Tapi yang sering kali khawatir itu orang tua. Karena sudah dekat. Ya, di bab 1 ini tentang kematian ya, kematian itu iya, pasti. Kalau yang di bab 1 ini memang mempersiapkan diri sendiri ya, walaupun ada yang ekstrem itu sampai mempersiapkan diri supaya ingat ya kalau kita itu pasti akan mati, ada yang tidur di peti mati sekarang. Ya. Walaupun itu berguna gitu. Ya, yang mestinya lebih jelas di bab 8 itu tuh mempersiapkan untuk ini dia relasi kita ya. Kalau di bab 8 itu malahan pendeta ini setelah 18 tahun pelayanan dia bisa berkhotbah kematian di acara perkawinan. Acaranya itu maksudnya ya biar
pasangan ini mengerti ya bahwa kematian itu pasti ada, dan itu nggak untuk pasangan aja, tapi relasi terbuka untuk anak dan orang tua dan anak, untuk sahabat-sahabat ya, supaya di situ dijelaskan kalau kemarin itu memang sudah lewat ya sejarah, dan besok itu masih misteri, sedangkan hari ini itu dijelaskan bahwa hadiah dari Tuhan. Jadi di situ pakai bahasa Inggris a gift of God ya, jadi present hari ini. Jadi dari buku ini kita diajak untuk kita ini hari ini dapat hadiah dari Tuhan, jadi itu menghilangkan ketakutan, wah besok nanti kalau nggak ketemu gimana, tapi malahan ini bisa dianggap hari ini tuh hadiah bagi kita, sehingga kita bisa bersyukur, bisa menikmati hari ini ya, karena kita tahu kematian itu ada, kita bisa bersyukur hari ini diberikan Tuhan khusus bagi kita kehidupan ya. Kehidupan. Ya, kalau kita orang Kristen mungkin dengan pembahasan seperti ini kan mungkin kita tahu ya bahwa bayang-bayang kehidupan atau bayang-bayang kematian itu pasti mengiringi kita setiap hari. Bagaimana kalau dengan orang awam ya yang istilahnya hidupnya tuh cuek, nggak mikirin kayak COVID inilah istilahnya, itu aja nggak takut mati, apa dia punya bayang-bayang kematian gitu dalam dirinya? Ya, ya ini yang jadi ini, kalau kita bersandar pada Tuhan ya kita meyakini bahwa bayang-bayang kematian itu ada, tapi kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan Tuhan. Kita harus menjalaninya dengan sukacita. Iya, betul. Jadi memang kematian itu pasti, ya, pasti datang. Saya pernah ada yang berkomentar pada saya itu, Bu Anda kalau khotbah pasti endingnya itu tentang kematian. Artinya kalau khotbah terus endingnya gimana? Itu karena saya selalu berpikir begini, kalau kita hidup sibuk, ya apa saja yang kita lakukan, tapi toh nanti endingnya itu kita meninggalkan semuanya. Nah, itu juga saya melihat bahwa kematian itu memang jelas dan ada nanti, begitu ya, atau kapan, sewaktu-waktu ada. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat pengalaman sehari-hari, orang berusaha untuk kalau bisa mengulur-ulur tidak mati-mati gitu ya. Lagi kalau maunya tuh hidup terus, tapi nyatanya nanti itu mati. Apalagi saya ini ya sendirian, terus tiap hari sendiri begini. Lalu anak saya juga memikirkan ibunya sendirian begitu. Saya kadang-kadang memikirkan, duh piye ya nek aku tuh yang dipanggil Tuhan gitu. Tapi anak saya selalu bilang gini, Mama, belum tentu Mami duluan. Mungkin saya duluan gitu. Oh iya ya, akhirnya bayang-bayang kematian itu ya nggak perlu terlalu ditakuti sih gitu, karena waktu bisa siapa duluan. Well, saya apakah hanya ibu berdua, bertiga? Berdua, yang ada yang lagi yang mau tadi bertiga Bu ya, Bu Gani. Berbicara. Bu Ati. Bu Ati, ya. Gimana Bu Ati? Terima kasih Bu Anda. Tentang bayang-bayang kematian. Iya. Saya mendapatkan yang membaca dari bayang-bayang kematian ini, yang saya lihat kadang manusia itu cenderung lebih memikirkan itu bayang-bayang kehidupan. Nanti masa depannya kita ya, ini keadaan seperti ini bagaimana ya, cenderung bayang-bayang kehidupan, lupa kita membayangkan bayang-bayang kematian, padahal kematian itu memang nyata dan pasti ada, dan kapan waktunya itu kita yang tidak tahu. Jadi menurut saya dari baca buku ini jadi bisa lebih boleh dibilang lebih mempersiapkan diri, karena kita mau meninggal itu tidak lihat umurnya harus tua, kapanpun Tuhan bisa panggil. Jadi saya lebih kepengen gitu perbaiki diri dengan Tuhan, dengan sesama, mungkin dengan orang yang membutuhkan pertolongan atau apapun yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi
yang saya ambil dari sini, saya jadi kepengen lebih belajar. Seperti saya ingat khotbahnya Pak Theo waktu doa pagi, jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Anggap aja besok kamu tuh mau mati, jadi berbuatlah sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapat dari bayang-bayang kematian. Jadi kita bisa lebih siap. Karena kematian itu pasti akan datang menjemput kita kapan waktunya, kita tidak tahu. Apalagi belakangan ini saya kan suka sakit. Jadi saya selalu bayangin, kalau seandainya besok aku tahu bagaimana gitu. Jadi ya saya belajar bagaimana supaya bisa lebih baik memperbaiki diri di hadapan Tuhan itu. Itu aja yang saya ambil dari sini. Terima kasih Bu Wanda. Baik, terima kasih Mbak Ati. Jadi bagi kita ini bayang-bayang kematian tidak menakutkan ya. Karena kelihatannya kok ibu-ibu sekalian siap. Dan memang di dalam buku ini diceritakan bahwa tidak ada cara lain untuk mengatasi kematian selain berdamai dengan kenyataan bahwa kematian memang tidak pernah berhenti mengintai kita. Jadi kita tuh diintai terus oleh kematian. Barangkali ibu-ibu ada yang bisa menceritakan apa sih yang dimaksud dengan mengintai ini, kata-kata ini yang memakai penulisnya ya. Kematian tidak berhenti mengintai kita. Ada yang punya pendapat tentang ini? Berarti kita ini diintai terus. Ya, kalau tidak ada saya berpendapat. Ya, silakan. Dari yang saya baca ini, saya mendapatkan satu kesimpulan dalam diri saya sendiri ya Bu ya. Kita ini punya keterbatasan waktu. Kita dikasih Tuhan kesempatan hidup di dunia ini punya keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu itu kita sendiri tidak tahu kapan waktu kita itu selesai gitu. Nah, itulah makanya tit gitu loh Bu, istilahnya. Udah tit, kamu sudah cukup waktunya. Nah, itu kita tidak tahu. Nah, itulah sebabnya sepertinya itu mengintai kita. Nah, maka dari itu penulis juga mengatakan cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah menjalani hidup sehari-hari dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya juga dalam arti sebaik mungkin itu adalah mengenal Yesus Juru Selamat, memiliki Yesus Juru Selamat, menghidupi imannya sampai akhir hidupnya. Nah, kalau bagi diri saya sendiri, saya tidak takut misalnya dipanggil Tuhan. Tapi yang saya takutkan adalah orang terdekat saya itu yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu daripada saya. Nah, itu yang sampai sekarang terus terang saya itu tidak siap, Bu Wanda. Jadi misalnya saya yang dipanggil Tuhan duluan tuh saya enggak apa-apa, tapi kalau orang terdekat saya yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu, itu yang saya tidak siap. Ya, padahal saya juga tahu kalau dan itu mengatakan berharga sekali kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terus nanti di sana juga disediakan tempat kediaman yang lebih baik dari yang di dunia ini, yang kekal gitu. Tapi orang terdekat saya yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu, itu saya sampai sekarang belum ada kesiapan. Itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Nah sekarang seiring dengan itu kan terus bisa dibalik. Kalau kita ada nggak ibu-ibu yang merasa begini? Saya mati nggak apa-apa, ya berani. Tetapi kalau saya mati terus si ini gimana, si itu gimana, aduh kasihan nanti si ini. Ada nggak pikiran seperti itu? Artinya kita kasihan memikirkan orang-orang lain yang akan kita tinggalkan. Nah ada nggak? Barangkali kalau ada yang punya ketakutan, oh itu ketakutan atau gimana ya, kekhawatiran juga ya, menurut saya. Tapi Tuhan tidak memilih-milih apa yang mau dulu, Kak. Nggak ada yang bisa dipilih. Waktunya Tuhan ya. Seperti kita menunggu lampu itu kapan matinya kita nggak tahu. Tiba-tiba gitu langsung, ya kan? Ya. Nah,
bayang-bayang kematian memang ngikutin kita terus di setiap saat. Kadang-kadang kan kita dimanapun saja pasti bahaya itu ada mengintai. Kadang kita berpikirnya jadi yang negatif ya Bu Wanda. Ini aku pas di sini nanti jangan-jangan aku gini. Nanti kita pas di sini kita jangan-jangan gitu. Gitu kan jadi akhirnya kita hidupnya tuh jadi nggak tentram. Nah, yang seperti katakan Mbak Dwi tadi ya kita memang harus menjalani kehidupan ini ya kan sebaik-baiknya. Kita tetap berbuat baik kata Mbak Ati. Ya kan? Kalau enggak ya kita akan kayak diikutin terus dengan bayang-bayang kematian seperti itu jadi rasanya serem. Kita nggak bisa hidup nyaman, sukacita gitu. Menikmati. Saya dapatkan. Ya. Oke. Saya mau cerita ya. Suatu ketika saya bangun tidur, badan saya kurang enak. Terus saya teringat pada anak, mantu, cucu ya. 3 orang itu kan pasti yang nanti akan kaget duluan kalau tiba-tiba terjadi apa-apa dengan saya. Jadi saya tiba-tiba bangkit kira-kira jam 2 atau jam berapa. Saya kumpulkan semua dokumen-dokumen yang penting-penting. Saya kumpulkan, saya klasifikasi ini golongan apa-apa. Sampai akhirnya terkumpullah beberapa tas gitu ya. Dokumen tentang ini ada di tas ini, yang ini ada di tas ini. Sampai kemudian setelah pagi saya foto semuanya, saya bagikan pada anak saya. Nih, kalau ada apa-apa dengan mami, di sini isinya ini, yang di sini ini isinya ini. Terus ya rasanya kemudian saya menjadi sejahtera karena semua seolah-olah kewajiban saya yang penting, yang terpikir itu sudah saya siapkan begitu. Jadi setelah itu saya lalu santai begitu. Apakah ada ibu-ibu yang punya pengalaman seperti itu? Heboh seperti itu? Ya, baiklah ibu-ibu. Ini ada pengajian yang masuk ya. Ibu-ibu, kalau begitu tentang bayang-bayang kematian saya melihat ibu-ibu sudah siap dengan dengan hati yang dekat dengan Tuhan dan menyiapkan diri dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan tidak takut kalau menghadapi lembah kekelaman seperti yang ditulis dalam Mazmur 23 ayat 4 itu ya. Itu sudah baik, puji Tuhan. Mari kita sekarang pindah ke the next. Bab 2 ya. Bab 2 ini berbicara tentang sakramen. Sakramen tadi itu disebutkan adalah upacara gitu ya, seolah-olah upacara resmi. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Artinya kita siap setiap kali menyadari kehadiran Allah. Ada seorang ibu atau ya seorang madam ini kelihatannya Barbara, perempuan katanya. Barbara Brown Taylor yang dia menceritakan pengalamannya sebelum dia percaya Tuhan sampai kemudian dia menjadi anggota gereja, kelihatannya gereja Katolik. Dia mengatakan mengalami 3 tahap dalam hidupnya. Pertama, dia mengalami masa mengagumi yang maha tinggi, tapi belum bergabung dengan gereja. Jadi dia tahu bahwa ada yang lebih tinggi daripada manusia ini, dan dia kagum sekali. Itu pada tahap pertama. Tahap kedua, dia sudah bergereja kemudian, dan dia selalu mengikuti sakramen-sakramen yang dilakukan oleh gereja itu. Lalu tahap yang ketiga, ia mengalami sakramen-sakramen itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dia bisa merasakan kehadiran, terjadinya sakramen-sakramen itu bukan hanya upacara di gereja saja, tetapi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika dia menyirami air, terus dia ingat pada acara sakramen baptisan. Kalau dia lihat asap mengepul ya dari pembakaran sampah itu, dia ingat
sakramen kematian. Sakramen kematian dan kemudian asapnya yang membubung itu membayangkan peralihan dari kematian ke kehidupan. Dan mengenai kejadian dia mengetik salah terus di tab X gitu. Dia berpikir, oh kalau gitu dosa itu atau kesalahan itu tidak permanen ya, bisa ditutupi. Dia mempunyai pemikiran bahwa dosa itu bisa dihapus, kesalahan bisa diampuni, tidak permanen. Lalu Barbara menulis begini, jadi kemanapun dia pergi, dia memandang segala sesuatu itu seperti berkhotbah kepada dia tentang segala hal yang dihadapinya, benda-benda atau apa saja yang dia lihat atau kejadian apa yang terjadi dialami itu seperti berkhotbah, seperti menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan Tuhan. Kemanapun ia berpaling, dia merasa seperti dunia ini terang benderang karena ada kaitannya dengan Allah. Nah, ibu-ibu kan tentu membaca juga ini. Coba ibu-ibu terangkan, kalau pendapat ibu sendiri bagaimana ketika membaca pengalaman Barbara ini? Silakan, siapa yang akan? Bu Anda, ketika saya membaca bagian ini, saya teringat ada sebuah tulisan begini, kebersihan adalah bagian dari iman. Iya, iya betul. Ada itu. Juga ingat tulisan bekerja adalah ibadah. Iya. Sebetulnya di dalam keseluruhan hidup kita ini tidak bisa dikotak-kotakkan. Yang terkait dengan gereja misalnya sesuatu yang bersifat sakramen tadi, kalau orang Katolik kan mengenal 7 sakramen ya, kita mengenalnya 2 sakramen yang memang itu akan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, tetapi tidak terbatas pada itu, juga tidak misalnya kalau kegiatan rohani itu sudah bagiannya dengan Tuhan, tapi kalau kegiatan yang sehari-hari yaitu urusan saya sendiri gitu ya. Tapi dari bagian ini saya melihat bahwa keseluruhan hidup kita itu adalah sakral gitu ya, kudus kita dengan Tuhan, baik dari kita mulai bangun tidur maupun kita akan tidur, kita tidur begitu, lalu dari kita lahir sampai dengan kita kembali kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan di situ adalah satu hal yang kudus, satu hal yang memang betul-betul sakral di hadapan Tuhan. Dari bagian ini yang bisa saya simpulkan adalah apapun yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Jadi tidak ada kalau di gereja itu diawasi Tuhan, tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari yang lain bekerja atau apa itu yaudah itu bagian saya, tidak seperti itu. Ya, jadi saya teringat itu, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu artinya semua yang kita lakukan itu fokusnya itu Tuhan gitu ya. Dan untuk kita dan untuk Tuhan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang akan menyampaikan pendapatnya? Iya. Aku catatanku karena ini aku bacanya udah lama ya. Jadi yang mau saya tanya saya tulis gitu loh. Sakramen bedanya perbedaan sakramen dan sakramentalis. Nah, nanti Bu, saya sampai ke sana nanti ya. Terima kasih. Saya udah catat gitu. Baik, kita masih kembali ya. Tadi pengalaman dari Barbara Brown Taylor tadi ya. Bagaimana? Ada yang menanggapi Mbak Dwi tadi pengalamannya bagus sekali. Pendapatnya? Pada komitmen pemuritan dari Mennonite menghidupi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya bukan cuma pada saat kita di gereja atau pada saat tertentu, tapi setiap hari kita harus menjalani. Jadi itu menjadi way of life gitu?
every day. Every day, daily, ya. Oke. Yang kita lakukan terus-menerus karena ya seperti Mbak Dwi bilang itu kita nggak bisa dibatas-batasi antara ini kalau saya lagi bertemu Tuhan ya harus baik gini. Nanti kalau misalkan di pekerjaan ini kan pekerjaan nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu, nggak bisa. Tapi kita semuanya sebagai murid Tuhan ya harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jadi harus hati-hati. Tentang pengalamannya Brown tadi ya, dia kan kalau melihat segala sesuatu seolah-olah dia terus mengacu ke sakramen-sakramen. Tapi mungkin nggak hanya sakramen ya. Kalau menurut saya juga ada yang punya pengalaman firman itu sendiri, firman Tuhan yang berbicara pada setiap kejadian. Ada yang mengalami nggak? Jadi misalnya saya pernah ya kecewa dengan orang. Terus tapi mau marah dengan orang itu ya nggak pada tempatnya gitu. Cuma kecewa sendiri aja. Tapi kemudian suatu ketika itu di hari yang nggak jauh dari itu ternyata ada sesuatu yang di benak saya ini seperti diberi pengertian bahwa orang itu mengecewakan saya karena saya belum tahu kuncinya kenapa. Nah, pada saat itu saya seperti ditunjukkan, dia itu begini, barangkali begini. Lalu terpikir kan secara logis, saya pikir, oh iya ya, itu bisa sembuh, kekecewaan saya itu hilang. Jadi seolah-olah di situ saya merasa bahwa melalui ide atau apa tadi yang terbetik dalam benak saya, itu Tuhan tuh turut bekerja dalam segala hal. Jadi firman itu tuh terjadi begitu. Jadi begitu kejadian, saya ingatnya Roma 8 ayat 28. Gitu. Apakah ada ibu-ibu yang mengalami seperti itu? Jadi bukan sakramen, tetapi firman itu yang hidup. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Kayaknya kalau kita memang lebih cenderung ke firman ya, karena kalau kita kan nggak terlalu mementingkan sakramen gitu. Jadinya itu nggak berapa ingat ini sakramen apa, ini sakramen apa. Yang kita ingat tuh justru memang oh ini memang udah Tuhan tuh udah bilang gitu ada begini di firman Tuhan gitu. Jadinya itu yang kita ingat biasanya. Misalkan kita lagi kesel sama orang terus ingat jangan marah. Iya, betul. Dan kadang-kadang ya kemarahan, kekecewaan itu belum tentu seperti yang kita pikir ya alasannya. Ternyata kadang-kadang itu kita yang salah gitu loh. Kita yang salah mengerti. Nah itu pun ada firmannya gitu ya. Nah itu merupakan satu kehidupan yang menyenangkan kalau tiap-tiap kali terus kita diingatkan firman Tuhan. Gitu. Belum kelemahan saya. Saya makanan nih lewat Grab waktu itu ada Mbak Dwi, ada Bu Bambang. Begitu sampai udah mau terima makanannya orangnya bingung loh mana ya makanannya mana ya. Waduh. Bisa terjadi gitu. Wah nggak tahu ini di mana. Saya balik lagi deh Bu ya saya cari katanya dia balik cari. Udah akhirnya dia telepon lagi. Telepon terus dia bilang, Bu, saya pesenin ulang ya katanya. Ya udah pesen ulang sada gitu kan. Tahu-tahu yang di Grab saya itu udah ditulis selesai gitu loh, udah deal gitu, udah sepertinya udah oke. Ya udah gitu. Saya kan pokoknya berpikir baik aja sama dia. Tapi tuh sampai lama sekali tuh nggak datang orangnya. Sampai Bu Bambang akhirnya pulang. Saya sampai nggak enak gitu kan dia. Terus sampai lama nggak datang, saya SMS kan masih lama SMS-nya gitu kan, nggak ada jawaban. Terus saya bilang, berarti kita pergi makan aja, nanti kalau datang ya buat nanti sore simpen atau bagaimana. Itu dalam hati saya udah mulai pikir gini, ini saya ditipu atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya udah curiga dulu kan, saya berarti kan udah berpikir yang buruk kan. Padahal kan kita tahu bahwa kita tuh tidak boleh berpikir buruk untuk orang lain gitu kan. Iya, iya. Jadinya udah pokoknya tunggu aja deh, percaya aja deh gitu sama orang itu kan gak ada salahnya kalau kita itu berusaha untuk mempercayai orang gitu. Walaupun saya pikir ini kalau ditipu ya udahlah. Tapi ternyata Tuhan udah selesai makan, orangnya lagi duduk di depan gitu kan. Terus langsung saya kasih uangnya gitu. Dia bilang enggak Bu, gitu. Karena dia yang salah bilang enggak usah gitu kan. Saya kasih lebih gitu daripada yang saya pesen. Begitu saya buka ternyata yang saya pesen kan mestinya dua gitu kan. Dia ngasihnya satu. Jadinya lebihnya banyak banget ini gue pikir gitu kan.
Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Mbak Di juga bilang, ya Bu, memberkati orang. Jadi amal. Iya, iya amal. Nggak inget sama firman Tuhan gitu ya. Kita udah, waduh, udah jengkel banget ini. Udah perasaan kita bayarin jadi 2 kali, yang didapat nggak sesuai order gitu kan. Bersyukur aja lah kita juga bisa menjadi berkat buat orang itu, kan terlebih baik kita memberkati. Iya ya. Bersyukur karena firman Tuhan itu kan tinggal dalam hati kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu menolong kita untuk tidak mudah curiga, tidak mudah marah, kan? Terus tidak bertindak yang tidak bagus gitu, tapi bisa tahan sabar gitu. Puji Tuhan. Enak ya kalau gitu ya. Kita hidup kita bisa Tuhan bicara di hadapan. Kalau sakramen itu sepertinya kayak perantara gitu atau gimana ya? Kalau pemikiran saya itu kadang-kadang sakramen itu hanya perantara, tapi kebanyakan orang kadang-kadang menyalahartikan. Seperti misalkan sakramen, misalkan pengurapan atau apa gitu ya. Kadang-kadang yang mau disembuhkan memang zaman dulu sudah ada pengurapan gitu, sakramen pengurapan gitu ya. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang pengurapan itu kadang-kadang dikomersilkan, yang itu membuat kadang-kadang perantara buat misalkan pengurapannya itu untuk kesembuhan atau apa melalui minyak gitu kan, sebenarnya Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kadang-kadang orang berpikiran menyalahartikan bahwa minyaknya itu yang berkhasiat gitu. Padahal itu datang dari Tuhan. Jadi sakramen kayak pengurapan, sakramen untuk misalkan doa-doa kepada Bunda Maria gitu kan, kadang-kadang perantaranya sebagai patung gitu ya, yang disembah. Fokusnya Yesus, tapi kadang-kadang orang yang nggak ngerti ini jadi penyembahannya ke patung gitu loh. Sakramen itu sebenarnya masih boleh dijalankan atau enggak ya? Nah, ini dia. Sebenarnya jadi begini, ini ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan Bu Dani tadi. Bu Dani tadi kan tanya sakramen atau sakramentali, ya. Saya mencoba mencatat, mencari di kamus juga. Sakramen itu kan upacara suci resmi untuk bertemu dengan, untuk menerima rahmat Tuhan lah, ya. Tapi ada istilah yang namanya sakramentali kalau di buku itu. Kalau di kamus KBBI itu namanya sakramentalia. Nah, itu adalah barang yang dimiliki atau perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh pahala rohani. Misalnya, jalan salib, air suci, lilin, rosario. Nah, menurut labirin kehidupan ini, menurut buku itu, sakramentali atau sakramentalia itu adalah doa, penumpangan tangan, tanda salib, pemberian berkat, yaitu tanda-tanda suci untuk menuntun umat kepada untuk percaya kepada sakramen itu. Umat dalam tanda kutip di sini saya tambahkan Katolik ya, karena kita kan nggak sebanyak itu sakramennya. Nah, sakramentalia ini yang tadi disebutkan dalam kamus seperti jalan salib itu, saya pernah melihat ada jalan yang bentuknya kayak salib. Nah, terus Romo itu, si pastor-pastor itu membawa buku atau membawa catatan atau membawa buku doa, saya nggak ngerti. Mereka berdoa sambil berjalan. Di situ menyusuri jalan salib. Kalau sudah selesai menyusuri itu, katanya, ini saya hanya dengar, itu dia merasa bahwa dia sudah merasakan ada pahala rohani di situ. Ada mendapatkan kepuasan secara rohani. Dia bisa juga mendapatkan inspirasi-inspirasi dan sebagainya. Termasuk juga air suci ya, dalam baptisan itu. Kemudian rosario, lalu lilin-lilin yang dipasang. Itu menimbulkan efek seperti itu. Itu SD sakramentalia. Jadi benda-benda dan perbuatannya itu. Tetapi yang kita
untuk Katolik ya, untuk Protestan ya. Kalau Katolik itu mutlak dilakukan, memang disediakan semuanya. Tapi untuk kita Protestan itu nggak mutlak. Artinya masih ada juga kalau kaum Calvinis itu menolak sakramentalia itu. Karena bisa dilihat bisa menjurus ke praktek magis yang seperti tadi Bu Yuli takut ya, itu bahwa nanti kita jadi bias gitu. Mana ini memang bisa begitu karena apa? Masih memakai benda-benda. Tetapi kaum Lutheran dan Anglikan masih menerima sakramentalia ini. Nah, tetapi Labirin ini melihat nggak usah itu ya, dia mengakui bahwa praktek kekristenan bersifat sakramental. Sakramental itu adalah ya penuh dengan sakramen lah, begitu, penuh dengan kesakralan. Ya, sakramental itu penuh dengan kesakralan. Jadi nggak perlulah melihat sakramentali atau ya perbuatan maupun benda-benda itu tuh nggak penting. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan sebagai dalam ibadah itu adalah bersifat sakral terhadap Tuhan. Itu sebenarnya Labirin ini mau mengajarkan. Misalnya ya, dia memberikan contoh pemberian berkat pernikahan. Dalam pernikahan itu, pemberian berkat pernikahan itu bukan sakramen. Ya, kalau menurut kita itu bukan. Tetapi dia tetap bersifat sakramental. Artinya sakral. Begitu. Nah, kita lihat itunya saja. Jangan kita lihat benda-benda dan upacara-upacara. Kan kalau pegang rosaria kan suka ngafalin apa gitu. Nggak usah itu. Itu nanti bisa membelokkan kita kepada kepada yang bukan seharusnya. Begitu. Nah, di sini dalam buku ini Barbara Brown Taylor itu tidak membedakan antara yang rohani dan yang duniawi. Sebab sakramentalia yang bisa dianggap duniawi itu toh sakramental juga. Begitu dia menyimpulkan. Baiklah Ibu-ibu sekalian, menurut saya tentang sakramen ini mungkin bagi kita ya, orang-orang Protestan nggak terlalu inilah, karena kita hanya menganut dua, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus, yang kita betul-betul melakukannya dengan pemahaman bahwa Allah hadir pada waktu itu. Nah, tetapi yang penting adalah tadi pengalaman-pengalaman pribadi kita bahwa firman Tuhan itu berbicara di dalam hati kita. Karena memang Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, yang selalu mengingatkan kita akan firman dan memberikan pengalaman-pengalaman baru. Jadi sekian saja mengenai sakramen. Jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Kita masih ada waktu nggak ya, Bu ya? Iya, ini udah mau 6:30 atau mau sampai bab 3 aja atau gimana? Ini sampai bab 3, masih ada 7 menit kalau 6:30. Cukup nggak ya? Cukup mungkin. Oh ya, baiklah, saya akan sampai ke bab 3 ya. Ini yang lain gimana coba? Ibu-ibu yang lain. Saya sih kalau sampai jam 7 keberatan atau enggak? Kalau keberatan ya sampai bab 3 aja ya. Saya kira bab 3 aja ya. Kita lihat di sini bab 3 judulnya seperti biasa, baik. Ini saya singkat catatannya, hidup yang biasa itu hidup yang tertata. Hidup yang biasa itu hidup yang rutin. Nah, buku ini mencatat. Maaf Bu Wanda. Sebentar ya. Silahkan. Pak Dani mau makan. Dia mau saya juga mesti makan, jadi tak sambil ya. Oh iya, silahkan. Oh ya, ibu-ibu yang lain juga loh sudah bawa kopi dan kacang. Dan apa lagi, silahkan. Iya, saya udah dari tadi nyambinya. Gak tahan perutnya apa. Maaf. Silahkan sambil makan. Saya teruskan ya. Ada subjudul yang berbunyi hidup yang biasa, hidup yang tertata. Saya catat begini. Hidup yang biasa itu yang dimaksudkan adalah yang wajar, yang normal, yang alamiah, bukan yang bersahaja. Ya, bukan bersahaja itu kan sederhana, tidak berlebih-lebihan begitu.
Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang biasa. Sesungguhnya hidup yang biasa yang dimaksud itu sudah tertata sebagaimana mestinya. Sudah sesuai dengan aturan, ya, dengan tatanan, order, dan teratur. Keteraturan adalah pantulan dari cara Allah menata dan memelihara alam semesta. Di dalam buku ini disebutkan begitu. Jadi seringkali kita ini ada yang nggak puas kalau hidup itu biasa, gitu ya, seperti nggak ada gregetnya. Padahal dalam keteraturan, dalam hidup yang biasa itu terdapat keteraturan. Keteraturan itu pantulan dari cara cara Allah menata dan memelihara alam semesta. Kemudian kedua, sebaliknya hidup yang luar biasa ialah hidup yang tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya itu bagaimana? Karena ada sesuatu yang tidak seperti biasa, tidak terjadi terjadi di luar keteraturan. Begitu pengertian dalam buku ini. Jadi seolah-olah tuh hidup yang biasa itu sebenarnya baik, begitu. Tapi manusia seringkali nggak puas. Ya. Lalu ada juga dikatakan hidup yang biasa adalah hidup yang rutin. Saya baru-baru ini membaca ada acara online itu seorang pendeta mengatakan bahwa dia didatangi jemaatnya yang merasa bosan hidupnya. Kenapa kok bosan? Ternyata hidupnya itu kok gitu-gitu aja, gitu ya, rutin aja begitu. Itu membosankan. Jadi memang ibu-ibu, dalam pengertian rutin seringkali orang menganggap hal yang rutin itu tidak bermakna, membosankan, menjemukan. Jadi rutinitas itu adalah sebenarnya cara kita menghargai keteraturan hidup yang dimaksudkan sebenarnya itu, yang merupakan anugerah sebenarnya. Dengan penuh ketekunan dan kesetiaan kita nikmati rutinitas itu. Bukan sesuatu yang tidak bermakna, membosankan, dan menjemukan. Buku itu mengatakan begitu. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dilakoni setiap saat. Rutinitas adalah cara terbaik untuk dengan setia dan tekun menjalani kehidupan kita sampai akhir. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini ada yang rutin diulang-ulang gitu. Seperti matahari terbit jam sekian, nanti terbenamnya jam sekian. Kita juga begitu, bangun tidur, berdoa, habis itu kita mungkin ke kamar mandi, bersih-bersih badan, lalu kita siapkan makanan untuk sarapan seisi rumah. Itu berulang terus dan itu rutin. Ada orang yang menganggap itu adalah seni. Terima kasih ada kegiatan terus yang bisa dinikmati. Tapi ada juga orang yang mengatakan, bosan hidup saya begini terus. Di sana di dalam buku itu di dalam pembicaraan pendeta tadi itu begitu digambarkan. Nah, apa yang rutin ternyata memberi kepastian. Begitu buku ini mengatakan itu. Memberi kepastian kepada kita untuk merespons pemeliharaan Allah sehari-hari. Rutinitas adalah wahana atau kendaraan bagi manusia sebagai bagian dari tata semesta yang tertib dan teratur. Jadi sebenarnya dalam rutinitas itu terdapat juga keteraturan. Dan di situ yang menciptakan itu juga Tuhan. Karena Tuhan melihat, mengatur semuanya untuk sesuatu yang besar di seluruh alam semesta ini. Lalu dikatakan bahwa yang luar biasa bukan manusia, tetapi Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa itu dalam hidup manusia yang biasa. Ini bagaimana dimaksud? Jika hidup yang biasa dan rutin itu baik, maka hidup yang begitu itu adalah identitas kita sebagai manusia. Jadi manusia itu sebenarnya baiknya adalah kalau hidupnya itu biasa dan rutin. Dilaksanakan dengan baik rutinitas itu. Itu identitas kehidupan manusia. Tetapi pada kenyataannya kan tidak. Dan sekarang ini kejadian lingkungan hidup nggak karuan seperti ini kan juga karena manusia tidak hidup
biasa, tidak hidup dalam kepuasan karena rutinitas, karena keteraturan. Saya mencatat juga keinginan untuk hidup luar biasa itu, kalau luar biasa yang maksudnya di luar keteraturan ya. Saya pernah ingat itu pada zaman tahun berapa ya, ada hipis, barangkali ibu-ibu pernah dengar kata hipis, yaitu orang yang hidupnya itu tidak mau ditata baik. Ada yang mandi sebulan sekali, ada yang pokoknya kebiasaan yang teratur itu mereka lawan. Nah mereka para hipis itu kayak begitu. Padahal di antara mereka ada yang profesor, ada yang apa. Tapi menganut pengertian seperti itu. Itu zaman tahun berapa ya, 60-an, akhir 60-an apa gitu. Saya ingat sekali itu. Nah, orang ingin seperti itu, hidup yang di luar keteraturan itu. Nah, kalau kita sekarang ini juga mempunyai keinginan sesuatu yang di luar keteraturan, itu bisa menyiratkan dua hal yang saya catat. Yaitu kita menolak kenyataan bahwa Allah itu memelihara seluruh semesta ini dalam tatanan yang tertib dan teratur, demi merawat kehidupan bersama seluruh alam semesta. Jadi kalau kita ingin hidup yang aneh-aneh seperti itu, sebenarnya kita menolak kenyataan tentang Allah yang seperti itu. Dan kita ada keinginan untuk menjadi lebih daripada sekedar manusia biasa. Kita mau menjadi super wanita, ya orang super gitu ya. Jadi ada keinginan di dalam hati. Padahal sebenarnya yang luar biasa, yang istimewa, yang extraordinary itu melampaui semua ciptaan yang biasa dan alami, itu sebenarnya Allah. Kalau kitanya sebenarnya sih biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini saya mencatat seperti itu. Apakah ibu-ibu juga mencatat seperti itu dalam bab 3 ini? Kalau ya, tolong dijelaskan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud? Apakah kita memang nggak boleh menyambut seperti apa yang di kebiasaan sekarang itu? Halo, apa kabar? Luar biasa, kan jawabannya begitu. Nggak jadi, nggak menjawab. Ya, biasa-biasa aja, tapi kan luar biasa. Lalu kita kalau nggak menjawab luar biasa itu seperti berbuat salah, gitu ya. Karena seolah-olah nggak bermutu lah. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai isi bab 3 ini? Silahkan, siapa yang akan berikan komentar? Ya, enggak nambahin sih. Saya mau komentar. Saya setuju apa yang diutarakan Bu Wan. Ya, setuju banget itu. Keteraturan itu ya memang bisa berjalan dengan baik ya semuanya itu kalau kita ngikutin aturan yang ada. Memang Tuhan menciptakan segala sesuatunya teratur. Tapi untuk mengatakan luar biasa, sepertinya mungkin kalau saya enggak ini ya, cuman kalau ekspresi orang itu diungkapkan untuk mengatakan luar biasa, mungkin kalau setiap hari kita hidupnya sejahtera, diberikan Tuhan tiap hari enak apa gitu. Tapi bagi orang yang mungkin hidupnya terpuruk atau apa ya, tapi begitu Tuhan hari ini dia memberikan segala sesuatunya itu tiba-tiba wah gitu. Apa ungkapan ekspresi untuk mengatakan hari ini aku luar biasa. Itu salah nggak kira-kira? Padahal itu ekspresi aja. Cuman ya nggak tahu. Mungkin nggak terkait dengan apa yang dia sepertinya kayak frustasi atau ini ya gejolak dari kehidupan sehari-hari itu, tapi ya dia mengungkapkan ekspresinya aja waktu dia diberkati gitu. Karena dia merasa bersyukur ya. Gimana itu Bu Anda? Kalau menurut buku ini yang luar biasa itu Allah. Ya. Yang luar biasa Allah, manusianya biasa-biasa. Ya. Jadi kalau ditanya orang apa kabar gitu, sebaiknya nggak usah jawab luar biasa. Oh ya. Jadi jawabnya biasa, gitu ya Bu? Biasa itu menunjukkan itu loh, kesetiaan gitu ya. Iya, betul.
Jadi menurut saya kalau yang dimaksud oleh oleh Ibu Yuli tadi itu sebagai ekspresi tanda syukur gitu ya. Aduh, luar biasa saya hari ini gitu ya. Menurut saya sih nggak apa-apa, wong memang ungkapan kita ada kok bilang luar biasa, hebat begitu ya. Menurut saya sih nggak apa-apa. Tapi mungkin yang dimaksud ini di dalam buku ini kalau kita itu kepengen melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan kalau menurut saya. Itu yang tidak luar biasa ya, tidak perlu dinyatakan itu sebagai luar biasa. Itu sebab yang hebat sekali itu adalah Allah. Menurut saya begitu, Bu. Ya, sekarang sudah jam berapa ini? Maaf. Ya, sudah apa-apa. Oh, lanjut Silakan, aja ya. Ayo. Oh, lanjut aja. Lanjut 4. Yang luar biasa itu, ya, itu mau menjadi manusia. Nah, itu luar biasa. Dan diam di antara kita. Oke. Yang terus menyelamatkan kita. Nah, itu dia yang menyelamatkan kita. Nah, itu baru luar biasa. Firman yang menjadi manusia. Betul. Jadi Kristus itu ya, firman yang menjadi manusia itu yang luar biasa. Kalau manusianya biasa saja. Jadi sekarang kalau luar biasa nanti malah aneh-aneh. Malah membuat apa ya? Kalau jantung kita berdetak luar biasa, itu berarti kita sakit. Oh, itu dia. Tapi kalau biasa-biasa aja, itu berarti kita sehat. Nah, jadi rupanya di sini pengertian mengenai luar biasa dan biasa itu memang luas, ya. Iya. Kalau jadi ada yang mengatakan luar biasa itu sebagai hebat, gitu ya, sebagai ekspresi sukacita. Tetapi buku ini kelihatannya mau mengingatkan kita bukan hal seperti itu, tetapi berlebih-lebihan, di luar kemampuan, di luar kewajaran, kelihatan gitu. Itu yang perlu dihindari, gitu. Ditonjolkan yang luar biasa itu adalah Allah. Ada yang mau menanggapi lagi, silakan. Jadi artinya, ya, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit. Ya, baik. Siapa nih? Rita, Bu. Oh iya. Oh, Berita. Baik. Menurut saya kalau keinginan manusia untuk menjadi sesuatu yang bisa lebih, maksudnya kalau dalam pelayanan kita kepengen pelayanan yang terbaik. Berarti kita harus mengeluarkan semua yang ada. Kita harus menjadi luar biasa, pikir saya. Tapi tujuan kita benar. Jadi kita melakukan hal yang terbaik, tidak hanya dalam pelayanan, tapi dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita punya tujuan yang benar, saya pikir itu nggak masalah gitu. Kita menjadi orang yang mungkin orang lain bisa mengatakan kita luar biasa. Tapi ketika tujuan kita tidak untuk kita sombong, kita jadi mau dipuji atau yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu memang nggak boleh gitu. Tapi ketika kita melakukan pelayanan yang terbaik dan tujuan kita benar untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, saya pikir boleh juga gitu, Bu. Maksudnya kita jadi luar biasa, tapi dalam koridor kita sebagai manusia yang biasa. Tetapi kita tetap punya prinsip bahwa Tuhan Allah itu yang memang yang luar biasa karena Dia yang memberikan semua yang ada pada kita. Talenta kita, semua yang kita miliki, pikiran kita, ide-ide kita, itu semua berasal dari Tuhan dan memang Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi itu tambahan dari saya. Iya, baik. Terima kasih. Memang betul. Kalau motivasinya benar, ini kan hanya masalah istilah ya sebenarnya.
masalah istilah luar biasa itu tadi. Ada yang artinya extraordinary, ada yang artinya berlebih-lebihan. Nah, kita ini yang mau yang mana ini yang kita pakai? Tentu kalau di hadapan Tuhan dan juga kita mengakui bahwa yang luar biasa, yang istimewa itu memang Tuhan, maka motivasi kita tentu yang benar. Dan itu istilahnya boleh saja dipakai luar biasa. Luar biasa itu boleh dipakai. Artinya yang terbaik lah yang kita berikan. Itu yang namanya, yang dianggap, yang Ibu masukkan tadi sebagai luar biasa ya. Bukan biasa-biasa saja. Tetapi menurut saya juga bahwa kita semuanya sebenarnya harusnya seperti itu ya. Setiap hari itu kita harusnya memberikan yang terbaik seperti itu. Dan itu sebenarnya identitas kita, artinya harusnya itu menjadi suatu ciri khas kita yang ditandai orang, yaitu bahwa kita ini selalu memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dalam bentuk apa saja. Dalam bekerja di kantor, dalam berusaha, dalam melayani Tuhan, semua aspek kehidupan yang kita tahu, yang kita jalani itu, semua harus didasari dengan ingin memberikan yang terbaik. Begitu. Saya kira itu yang bisa disebut sebagai luar biasa. Begitu Bu Rita? Ya baik, terima kasih. Mas. Jadi kita ya, nggak boleh ngejudge ya. Anggapannya jadi gimana? Oh, gimana? Anggapannya jadi gimana itu? Lalu untuk kata luar biasa itu enggak, maksudnya jadi dikembalikan ke kita masing-masing kan harusnya Bu Wanda. Ya kan, bagaimana kita bisa menilai dengan kata itu. Kalau memang tujuan kita untuk kesombongan, nah itu yang tidak boleh. Tapi orang lain juga tidak boleh menganggap bahwa itu salah gitu. Kalau saya sih setujunya, maksudnya kalau memang itu ungkapan rasa syukur dan apa yang sudah punya juga, asal kita tidak melebihi dengan kuasa Tuhan, kepengen di Tuhan, ya itu yang salah. Maksudnya kita nggak boleh melebihi keluar biasaan Tuhan yang sudah menciptakan kita, memberikan segala sesuatunya dari Tuhan. Nggak boleh melebihi Tuhan. Hanya ekspresi kita aja dengan rasa syukur itu. Ini sorry internetnya rada terputus-putus. Takutnya saya ngomongnya kurang jelas. Ya, tadi dari awal. Dari awal saya sudah kita sebagai Oke. Saya dari awal sudah menyetujui apa yang Ibu katakan itu, ya, bahwa kalau kita itu mau menyatakan ekspresi syukur, ya, kita mengatakan luar biasa, ya nggak apa-apa, karena memang bahasa kita itu seringkali terbatas. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh buku ini tadi adalah kalau konotasi, motivasinya itu kurang benar, yaitu sebaiknya selalu harus ingatlah bahwa yang luar biasa itu Tuhan, begitu. Tetapi tadi sudah jelaskan juga oleh ibu-ibu yang lain bahwa memang luar biasa, kita itu harus memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Ibu Rita tadi mengatakan begitu, Ibu Hana juga memberikan kata-kata bahwa yang luar biasa itu memang Allah sendiri yang menjadi manusia, itu luar biasa, tapi manusianya sendiri biasa-biasa saja. Jadi menurut saya istilah luar biasa di sini adalah sesuatu yang artinya itu bisa sempit sebagai apa yang tadi saya katakan itu, sesuatu yang motivasinya jelek, tetapi bisa juga sebagai ekspresi rasa syukur, bisa juga sebagai sesuatu yang memang istimewa, gitu ya. Kita menyajikan sesuatu yang istimewa untuk kemuliaan Tuhan. Untuk sementara begitu saja. Ya. Silahkan, siapa lagi? Burut, Bu Wanda. Oh, Burut. Burut mau bicara, oke. Iya. Saya tergerak untuk mengatakan ini. Setelah Tuhan pulihkan hidup saya merasa
orang kalau bisa mengatakan hidupnya luar biasa itu orang yang dapat mensyukuri setiap berkat, setiap apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita merasa bersyukur, biarpun saya enggak berlebih-lebihan, saya enggak mikirkan apa-apa, saya merasa hidupku itu luar biasa. Dengan keadaanku sekarang ini, aku tuh bersyukur. Tuhan memberikan aku ketenangan, Tuhan memberikan aku kehidupan. Walaupun saya hidup seadanya, tapi aku dapat menikmati berkat Tuhan. Jadi orang yang luar biasa tuh enggak berarti aku hebat, bukan. Karena aku bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupku. Dan saya itu orangnya enggak mau yang menggapai yang jauh-jauh gitu, nggak mau. Ya, dari dulu saya itu senangnya apa adanya. Dan bersama Pak Teddy, saya tuh orangnya sama-sama Pak Teddy itu sederhana banget, gitu ya. Jadi Tuhan ajarkan saya untuk dapat hidup senantiasa bersyukur, gitu ya. Saya pernah ketakutan karena saya, aku nanti kalau mati, anakku bagaimana ya? Gitu. Ya, dan Bu Wanda mungkin masih ingat ya. Bu Wanda menghubungi saya secara pribadi, waktu saya untuk menjadi majelis. Masih ingat Bu Wanda? Ya, ya. Dua periode ini berakhir Oktober, sudah 6 tahun saya melayani Tuhan melalui pemerhati. Dan ketika aku lakukan dengan segenap hati, ya, aku tuh merasa diberkati Tuhan. Dan ini yang pertama tadi ya, waktunya habis kali ya. Masih ada 15 menit. Nah, ya. Jadi waktu mundur lagi tadi, saya bukan takut mati. Saya takut menjadi tua, bukan karena aku takut, memang tua itu wajar, harus ya. Tapi orang kalau sudah tua itu penyakit datang semua. Saya selalu berbicara sama Pak Jo, kalau habis kunjungan. Pak Jo, aku takut, kenapa ya orang kalau udah tua mesti kok ada penyakit, ini, gitu ya. Apalagi kalau udah diselang banyak-banyak, gitu ya. Saya tuh merasa, saya selalu berdoa, Tuhan, saya udah siap kalau mau Tuhan panggil, tapi aku nggak mau dengan cara yang sakit gitu, nggak mau. Makanya saya itu benar-benar memelihara dan menata hidup saya, makanan saya, pola makan saya, pola hidup saya, karena saya nggak mau kalau saya sakit menyusahkan anak-anak saya gitu. Itu yang pertama tadi ya. Jadi itu dengan mengetahui selama ini saya kunjungan di sini, saya bilang sama Pak Teddy, Mama takut Pak. Saya sampai bilang, ya malam saya minta bener, aku minta Tuhan Yesus kalau kamu mau panggil aku, malam pagi aku tidurkan, besok pagi aku jangan. Saya itu selalu minta memang enak ya, kalau begitu memang enak, karena saya pernah hidup dalam ketakutan, saya nggak mau gitu. Dan makanya tadi saya katakan, kalau kita bisa mengatakan luar biasa, itu karena kita dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Iya, terima kasih Bu Ruth. Wah, luar biasa saya katakan. Itu seperti yang dikatakan oleh Bu Rita dan Ibu Yuli tadi ya, ekspresi untuk menyatakan syukur. Puji Tuhan. Ya baik Ibu-Ibu, ini sudah hampir. Saya tambah dikit ya Bu. Ya, mari. Memang biasanya luar biasa itu penilaian dari orang lain.
Jadi kalau aku menganggap Burut itu luar biasa. Dia memperhatikan benar-benar. Dia tahu tiap orang siapa yang nggak datang. Itu pelayanan luar biasa. Bu Rita pelayanan luar biasa. Jadi kata luar biasa itu biasanya memang diucapkan oleh orang lain. Oh itu loh dia luar biasa. Benar nggak gitu? Iya. Bu Anda itu luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Dari apa ya? Mau melayani benar-benar dengan sungguh. Nah, itu luar biasa. Nah, biasanya luar biasa itu memang penilaian dari orang lain yang luar biasa. Nah, ini kekayaan yang lain lagi nih. Ini kekayaan dari istilah itu ya. Jadi istilah luar biasa yang merupakan pujian dari orang lain, penilaian orang lain terhadap kita. Ya, itu merupakan satu hal lagi. Baik, tentang luar biasa, kalau begitu kita nggak usah takut-takut kalau kita menjawab luar biasa gitu ya, tapi dengan motivasi yang benar. Baik, terima kasih. Konteks yang mana? Konteksnya yang mana? Ah ya, konteksnya tergantung ya. Konteksnya yang mana? Betul, betul. Jadi kalau misalnya para presenter, motivator itu mengatakan, halo apa kabar? Terus dijawab dengan luar biasa begitu. Asal kita pengertian kita benar, maka itu boleh kita pakai. Tergantung siapa yang tanya sih Bu. Kalau motivator yang untuk cuman dia maunya begitu ya, kita jawab aja biasa-biasa aja. Dia nanti bagaimana. Tapi kalau Burut yang tanya, Burut luar biasa. Saya aku. Baik, terima kasih Bu Hana. Masih banyak ini, masih panjang mengenai luar biasa ini. Bisa kita bahas sampai lusa besok dan seterusnya. Ini kita masih... itu saya bisa memikirkan orang lain tuh nggak bisa tidur. Oh. Udah ini sakit sampai sekarang saya kepikiran gimana cara nyembuhin tangannya gimana gitu. Saya tuh sampai ke rumahnya dia, saya terapi segala macam. Karena saya pernah rasain sakit ini tuh sakit, bener sakit. Sampai Bu Babang tuh ngatain Burut punya tas bagus-bagus, bawain kok kantong plesek. Loro. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Kita masih punya 10 menit, bagaimana Bu Yaya? Bu Yaya? Ya. Bagaimana 10 menit mau? Saya boleh sedikit? Ya, silakan, boleh. Silakan. Banyak juga boleh. Saya rasa kita yang hadir ini kan sering memimpin pujian sebagai worship leader gitu ya. Bahkan kadang sebagai pembicara juga firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara gitu kan. Kalau menjawab baik atau biasa, ya kita jangan memaksakan untuk mengatakan luar biasa. Katakan seperti luar biasa. Itu memaksa orang menurut saya. Betul. Biasa itu jangan dipakai untuk sesuatu yang latah gitu ya. Karena kita nggak tahu kondisi orang tersebut lagi apa. Misalnya butuh penghiburan, lagi down gitu ya. Misalnya nih saya sedang mau menyampaikan firman Tuhan, barangkali orang itu sedang butuh penghiburan karena lagi down. Saya paksa orang itu mengatakan luar biasa gitu. Katakan sebab down gitu. Itu bisa gondok loh Bu. Betul. Datang ke sini untuk minta penghiburan kok dipaksa-paksa mengatakan sesuatu yang tidak diri saya sendiri gitu. Jadi saya rasa sebaiknya mau ada pertanyaan seperti apapun, kita tetap jujur dengan keadaan kita. Kalau memang kita biasa-biasa saja ya kita katakan baik atau biasa-biasa saja gitu. Kalau nggak mau menjawab ya tidak apa-apa. Wong memang kita pada saat itu bahkan tidak baik-baik saja, apalagi luar biasa seperti itu. Iya. Menurut saya kata luar biasa itu walaupun maknanya luas, tapi jangan dipakai buat sesuatu yang latah karena itu bisa jebloknya orang lain juga gitu. Ya. Betul. Jadi kita sudah merumuskan banyak ya arti luar biasa tadi ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu ya motivasinya, dan kita boleh memilih. Ya. Saya pernah lakukan itu sama anak-anak. Kalau anak-anak itu kan jujur. Waktu anak-anak sekolah minggu ditanya, jawabnya
dia diam aja. Loh, kenapa kamu nggak mau jawab? Luar biasa. Aku sebel, nggak boleh main, cuma disuruh ke gereja. Nah, berarti kan konotasi untuk luar biasanya itu ya seperti anak-anak itu tadi, jujur pada dirinya, jadi nggak mau dipaksa. Kalau bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini, kita bisa berkumpul gitu kan, mereka jawab, biasa aja, gitu jawab. Ya itu betul. Sesuai konteksnya. Kadang-kadang pernah saya begini, ini juga salah. Ada pendeta sih yang tanya di mimbar gitu, halo jemaat, apa kabar? Gitu. Saya sudah jawab baik gitu ya. Terus merasa bersalah. Saya bilang luar biasa, hanya karena ingat motivator mengatakan harus jawabnya luar biasa. Nah itu kan nggak betul juga. Yang saya lakukan tidak betul. Oke. Baik Ibu-Ibu, sekarang tinggal berapa menit nih? 6 menit. Mau diteruskan sampai habis bab 4? Bagaimana Ibu-Ibu? Kita sharing ini aja, nggak cukup kalau cuma 6 menit. Kita sharing ini. Yang Bu Anda rangkai aja dari bab pertama sampai ketiga bagaimana? Bagaimana? Dirangkai aja dari bab pertama sampai ketiga ini bagaimana? Kita simpulkan. Saya minta Ibu Lucy ada catatan-catatan dan bisa disampaikan kira-kira bagaimana kesimpulannya. Minta tolong Bu Lucy. Karena saya sendiri tidak mencatat. Bentar ya. Ya. Bab pertama tentang bayang-bayang kematian. Bayang-bayang kematian itu selalu ditakuti orang, tidak hanya orang tua juga, tapi orang muda. Jadinya kita harus selalu bersiap-siap, harus jaga relasi juga dengan orang lain karena kita tidak kematian itu pasti ada, jelas dan bisa datang sewaktu-waktu. Tapi kita tidak perlu takut dengan kematian. Kita bisa berdamai dengan kematian walaupun kita diintai oleh kematian. Karena kita punya keterbatasan waktu, kita tidak tahu kapan berhentinya, tapi kita bisa menjalani hidup sehari-hari dengan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya, kita bisa ada rasa damai. Ada juga orang yang karena bayang-bayang kematian itu khawatirnya bukan karena kematiannya sendiri, tapi kematian orang yang terdekat, tidak siap. Tapi kita harus memuji Tuhan, tidak takut dengan bayang-bayang kematian itu. Tentang sakramen, sakramen itu upacara resmi untuk bertemu Tuhan. Barbara Brown Taylor ada 3 tahap, dia bertemu dengan yang lebih tinggi, lalu dia bertemu dengan bergereja, jadi dia bisa tahu tentang sakramen, lalu dia menemukan sakramen itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam manapun kita memandang segala sesuatu, kita melihat tentang Tuhan. Dunia seolah-olah terang benderang, berkhotbah menceritakan tentang Tuhan. Jadi keseluruhan hidup kita tidak bisa dikotak-kotakan, kita harus hidup di hadapan Tuhan karena Tuhan selalu mengawasi kita dalam setiap kehidupan sehari-hari. Apakah sakramen itu seperti perantara? Nah, ini yang tadi dijawab, yang ditanyakan oleh Yuli. Lalu ada juga sakramentalia, tanda-tanda suci kepada Tuhan. Itu bentuknya seperti doa, jalan salib, air suci, tujuannya mendapatkan pahala rohani. Jadi jangan melihat benda-benda upacara, tapi kita melihat hidup kita itu yang harus sakral di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari Allah hadir, firman Tuhan berbicara kepada kita, dalam kita. Jadi hidup kita itu seperti sakramen. Kalau yang seperti biasa, hidup yang biasa, yang rutin dan yang normal, alamiah sudah tertata sebagaimana mestinya, teratur. Sebenarnya adalah pantulan dari keteraturan Allah, mata pemelihara alam semesta. Kalau hidup yang luar biasa yang disebutkan di buku itu, hidup di luar kebiasaan, di luar keteraturan. Kadang ada orang yang bisa bosan, jemu hidup rutin. Padahal kalau hidup rutin sebenarnya kita hidup dengan tekun dan setia dalam menjalani kehidupan. Dan ini bisa memberi kepastian bahwa kita merespon keteraturan yang Tuhan ciptakan. Jadi yang selalu luar biasa itu Tuhan, firman-Nya yang menjadi manusia.
Ada yang ingin hidupnya luar biasa, padahal sebenarnya dia menolak kenyataan bahwa Allah yang menciptakan tataran atau keteraturan. Dia ingin menjadi manusia yang lebih, manusia yang super. Tapi dalam pelayanan kita dapat melakukan hal yang terbaik dengan tujuan baik, kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi luar biasa boleh itu kalau kita melihat motivasi kita adalah untuk bersyukur, bukan untuk sombongan, karena Tuhan yang luar biasa. Dan istilah luar biasa itu biasanya orang lain yang memberikan, bukan kita yang mengatakan bahwa kita itu yang luar biasa. Dan kita juga tidak boleh memaksakan orang menjawab luar biasa saat kita bertanya. Setiap orang punya kehendak. Terima kasih. Masih ada? Sudah? Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih, Lucy. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah ikut mengambil bagian dalam merespons, dan masih ada bagian-bagian yang belum kita bahas. Silakan ibu-ibu membahasnya sendiri dalam koper yang akan datang kalau masih diperlukan di antara ibu-ibu sendiri. Ini kita tutup dulu ya. Ya. Bu Rita akan tutup dalam doa. Ini saya mute semua, nanti Bu Rita yang itu ya. Bapa di surga, kami bersyukur bila sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang 3 hal. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat luar biasa buat kami. Engkau menciptakan, Engkau mengatur, Engkau memelihara alam semesta beserta dengan isinya dengan sangat teratur dan sangat baik. Tuhan memelihara kami dari hari ke hari, tiap-tiap hari dan terus-menerus. Kami ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang melampaui segala akal, Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan malam hari ini kami juga belajar, kami tidak perlu takut dengan bayang-bayang kematian, karena kami percaya kepada Engkau, Allah Juru Selamat kami, yang sudah menebus dosa kami dan sudah menyelamatkan kami. Kiranya itu boleh terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing ketika Tuhan memanggil kami. Kami boleh benar-benar siap karena kami sungguh percaya kepada Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak hanya ketika kami di gereja, tidak hanya ketika kami berkumpul dengan teman-teman kami, tetapi setiap saat, dimanapun dan kapanpun, kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kami boleh terus setia sampai mati, sampai Tuhan memanggil kami. Ajar kami, untuk kami, kehidupan kami boleh menjadi Alkitab terbuka ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang sungguh mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui pemikiran kami, melalui perilaku kami, sehingga orang boleh melihat Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Bu Wanda yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk boleh membimbing kami boleh lebih jelas mengerti akan 3 bab dari buku Labirin Kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Bu Wanda, Tuhan yang terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dipakai Tuhan untuk boleh mewartakan kasih Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan Bu Wanda. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan Bu Wanda beserta dengan keluarganya. Kami juga bersyukur, kami terus berdoa untuk seluruh koper pengharapan, biarlah berkat-berkat Tuhan juga terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami melakukan segala hal yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.